Gimana nih perasaan nakama saat tahu kalau One Piece live action sukses besar? Gak begitu ngecewain lah istilahnya. Ya mungkin ada satu atau dua hal yang kurang, tapi itu minor kan. Overall pasti real nakama terpuaskan sama gimana live action ini dieksekusi. Nah sekarang di video ini gua bakal nge-breakdown tiap easter egg yang muncul di One Piece live action Netflix. Gua selama nonton banyak banget nih lihat detail kecil yang bikin gua senyum-senyum sendiri. Ya karena emang saking banyaknya gua bakal bikin per episode. Gua mulai dari episode 1 dulu. Semoga aja ada waktu buat lanjut nge-breakdown episode berikutnya. Breakdown ini gua ambil dari pengalaman pribadi sama riset kemana-mana ya. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama. Yuk kita mulai. Oke, awal pembukaan episode 1 kita diliatin sama peta dunia One Piece. Yang mana di situ cukup banyak nih detail menarik yang bisa kita lihat. Yang pertama kalian di situ bakal lihat lambang kecil di bawah. Nah, bener itu adalah lambang pemerintahan dunia. Di dunia One Piece itu ada yang namanya World Government, yang mana itu adalah organisasi tinggi yang mengontrol sistem di dunia One Piece. Intinya gitu deh ya buat nakama yang baru join. Ini adalah organisasi penting yang bakal sering kalian temui ke depannya. Oke, lanjut di peta ini juga dilihatin sebuah kapal nih. Nah ini kalau dilihat-lihat kayaknya adalah kapal Oro Jackson alias kapalnya Goldie Roger, raja bajak laut yang nanti kalian lihat di eksekusi di adegan berikutnya. Terus kalau kalian lihat di sini itu adalah Momo alias si Cow. Luffy sempat mention nih si Cow ini ya, tapi nggak dilihatin di live actionnya. Nah kalau di animenya dia pertama muncul jadi kru Arlong gitu. Terus lanjut ada si King nih guys, yang mana ini muncul di openingnya One Piece juga ya. Oke, buat nakama baru, nah ini nih yang namanya Grand Line. Jadi dia itu laut yang membentang sepanjang garis khatulistiwa gitu. Dunia One Piece ini seperti yang dikasih tahu Nami dibagi jadi 4 laut lah ya. Ada North Blue, West Blue, South Blue, sama East Blue. Garis membujur yang dari atas ke bawah itu red line. Nah yang dari kiri ke kanan yang melintang itu ada grand line. Kenapa nggak bisa langsung terabas ke grand line? Karena di situ ada crown belt alias itu sarang si monster. Kapal biasa nggak bisa lewat situ karena pasti bakal dihancurin sama si monster. Itulah kenapa Luffy harus cari peta grand line. Nah di Grand Line ini sekilas juga diliatin tuh ada Pulau Jaya tempat Luffy mengajar Bellamy sebelum pergi ke Pulau Langit. Ada juga di situ Alabasta ya, dilihat dari penampakan sungainya itu. Terus ada juga Bow Island tempat Usopp dilempar sama Kuma pas time skip. Nah tempat tinggal Luffy dan nakama lainnya itu ada di East Blue. Di sini dilihatin persebaran pulau-pulau yang ada di East Blue. Pertama di sini ada Sixes Island. Ini pulau di mana Zoro ngebunuh Mr. Seven di live action. Sama ini juga tempat pertama kalinya Ace bertemu dengan first mate-nya dan dapetin buah merah-merah Nomi. Lanjut sebelah kanan ada Shimotsuki Island. Ini tempat tinggalnya Zoro ya, di mana dia berlatih pedang sama Kuina. Lanjut atasnya ada Down Island, di mana di situ kerajaan buah dan Windmill Village kampung halamannya Luffy berada. Terus ada bagian kecil di sini, itu kalau lebih jelasnya dilihat saat credit scene. Nah itu adalah markas besarnya Alvida kalau kita ambil dari source materialnya di manga. Lanjut ke Pulau Yatsuba, itu di mana Shell Town, markas tempat Morgan berada. Mampir dulu ke atas nih ya, karena ini menarik banget. Ini kayaknya tuh adalah proyek jembatan yang gak rampung-rampung setelah 700 tahun lamanya. Itu tempat Robin dibuang sama Kuma pas time skip ya. Terus lanjut ke bawah ada Kumate Island, ini tempat cerita bagi yang ada di cover manganya itu. Terus Island of Rare Animal ini juga tempat di mana Luffy ketemu sama Gaimon ya di anime sama manganya. Terus Orange Towns ini udah jelas markas bagi ya. Lanjut ke Mirrorboard Island, ini tempatnya Django, anak buahnya Kuro lagi beraksi gitulah ya, yang ada di cover story-nya manganya. Terus Gecko Island, di situ ada Syrup Village, kampung halamannya Usopp. Ada juga Sambas Region, itu di mana Barati mengapung di lautan. Di sebelahnya ada Oikot Island, itu di mana Belmere nyelamatin Nami sama Nojiko. Baru atasnya ada Konomi Island, desa Kokoyashi kampung halamannya Nami. Nah itu tadi baru detail kecilnya di peta dunia One Piece ya. Kita lanjut ke adegan berikutnya, ke Lockton. Di sini banyak banget kapal ya guys. Nah tapi kalau kalian jeli itu kalian bakal lihat perahu ikoniknya si Mihawk. Tuh ada kan, gila sih. Nah kalau yang sebelah sini itu bangunan marin ya, tempat smoker bertugas nanti kayaknya di season 2 ya. Aduh kapan ya season 2 bakal tayang ya, udah sabar nih. Oke lanjut ke wanted posternya Roger nih. Ini juga canon ya, pakai poster yang di chapter 957. Cuma nggak di reveal bondinya di sini, masih menjadi misteri. Lanjut pas eksekusinya kita juga bakal lihat si Dragon ya di sini. Dilihat dari tudungnya yang hijau itu, termasuk ada juga si Mihawk remaja, Seng remaja, sama tipis-tipis banget bagi remaja. Kalau kalian jeli kelihatan di pojok kanan rambutnya doang.
Si krokodil juga ada nih. Nggak tahu ya ini beneran atau enggak. Cuma biasalah. Teori liar fans ternyata dijabarin juga di sini. Gokil. Terus si Smoker juga kelihatan nih, rambut putih, kaos merah, jaket hijau kayak di animenya episode 48. Oke, detail kecil selanjutnya itu si mbak-mbak pakai daleman yang kayak kenal gitu nggak sih logonya? Ya bener banget, itu adalah fashion logo Krimin ya guys. Pas lanjut adegan Luffy kita lihat buruk membawa berita ya. Nah di situ kalau gua lihat dari video-video orang yang nge-breakdown dengan sangat jeli itu, di situ tertulis War Continue on Broccoli Island. Itu referensinya kayaknya ke perang brokoli yang bisa kita lihat di timeline ini deh. Dimana itu tuh juga diceritain di penyerbuan Germa 66 di awal-awal Arch Cold Kick Island gitu. Wah udah jauh ya. Terus di gentongnya tempatnya Luffy naik perahu itu ya juga ada tulisan Gyoru ya, sama logonya gambar mukanya gitu. Itu referensinya ke pedagang yang ada di Fusa Village tempat tinggalnya Luffy, ada di chapter 1 mangganya. Lanjut ke adegan Alcida, di situ ada beberapa kru yang dimiripin sama yang ada di mangganya, kayak ada si Heboko, Peboko, sama Popoko. Nah terus di sini juga kru sengnya dapat jatah semua ya, nggak cuma yang terkenal aja, ada si Ben Beckman, si Lakiru, sama Yasop, tapi ada juga kru seng lain kayak Lime Juice, Hongo, Bong Punch, sama Building Snake. Lanjut ke adegan ini, itu juga termasuk salah satu scene ikonik ya, dimiripin sama panel mangganya sama animenya juga. Lanjut ke adegan Zoro di Six Seas, ini kelihatan ada Easter egg. Dia pakai korek api Piece of Baltimore ya, itu merujuk ke kejadian Baltimore yang si Frankie itu nggak sih? Coba kalau kalian tahu kasih tahu ya. Kayaknya sih iya sih. Nah di sini ada Mr. Seven nih. Ini merujuk juga ke percakapan Zoro sama Mr. One di Alabasta gitu, sekitar chapter 190-an gitu. Katanya pernah direkrut sama Mr. Seven buat joinan Barke Walk, tapi Zoro nolak dan ngebunuhnya. Nah di live action ini diliatin tuh adegannya. Sosok Mr. Seven juga digambarin sesuai dengan yang ada di SBS-nya volume 36. Cuma coretan gitu sebenarnya. Cuma di sini diliatin kalau Mr. Seven itu ada tato 7 di pipi kirinya sama rambutnya mohawk gitu. Nah termasuk Zoro juga bilang di sini favoritnya dia itu nomor 1. Berujung besok duel juga nih sama Mr. One ya kan? Ya jadi ini adalah extend cerita canon ya sebenarnya. Kayak Luffy juga yang diliatin proses masuk gentongnya juga. Itu kan dimana di anime sama manganya kan nggak dikasih tahu juga ya secara detailnya. Lanjut ke adegan flashback, ini kita juga bakal denger lagu Bing no Sake. Itu adalah lagu yang udah familiar banget buat para nakama nih. Pasti sadar lah pas denger itu ya nggak? Terus Luffy juga pakai baju yang sama nih ya, yang kayak di manga animenya. Nah terus belakang bar Makino itu juga kelihatan tulisan Party Bar. Itu juga sama kayak nama aslinya di anime sama manganya ya. Pas Luffy lu buka buah gomu-gomu itu, ini ada detail yang menarik juga nih ya. Di situ ada lambang Marine, membuktiin kalau Shanks nyuri itu dari Marine atau World Government. Kalian tau lah cerita Who's Who yang katanya buah gomu-gomu dicuri sama Shanks. Wah jauh banget itu, detailnya diambil dari episode 1039 atau enggak 1040. Oke, lanjut di sini dua karakter yang ditipu Nami itu kalau di source materialnya adalah kru dari Buggy. Penampakannya kayak gitu ya krunya ya. Nah, yang gua langsung dapet pas lihat adegan ini tuh adalah kostumnya Nami, bre. Yang itu tuh mirip sama rancangan desain awal Nami yang dibikin Oda sebelum akhirnya jadi yang Nami kayak sekarang itu. Sejauh ini udah gila sih, keren banget sih detail-detail yang dikasih sama tim live actionnya ini ya yang buat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pas Nami buka bukunya itu juga ada penampakan kayak Wano Kuni gitu ya. Sekilas bet tapi itu gokil sih. Nah kalau yang sebelahnya ini gue nggak tahu ini bangunan apa ya, di ars mana gitu. Nah kalau ini udah jelas ya guys, Easter egg-nya ada si Bellamy, ada Captain Fox. Yang dua orang ini bakal ke reveal deh ya karakternya di season 2 atau enggak season 3 nanti. Nakama baru lebih baik tetap jangan tahu apa-apa ya dari penjelasan gue. Dapat sendiri aja dari pengalaman nonton sendiri nanti. Oke, terus ada Django yang tadi gua sebut juga, anak buahnya Kapten Kuro. Ada Alcida sama Buggy udah jelas. Nah juga ada si Cavendish nih ya. Ini bakal ke reveal entah season berapa nggak tahu lah. Karena kalau source materialnya aja udah jauh ya, di Arch Dressrosa anime episode 630 sampai 740-an. Wah. Lanjut di sini Mas Marine ini itu cameo karakter si Reaper ya guys. Kalau kalian ngikutin animenya pasti kelihatan. Lanjut Zoro pesan minum juga jelas banget, langsung kelihatan ada si Kabaji ya, anak buahnya Buggy. Terus lanjut ada Rika yang ngebawa onigiri buat Zoro. Cuma ini agak beda sama source materialnya. Di sini dia ada di bar, sedangkan di animenya ada pas Zoro lagi dicemur-cemur gitu ya. Nah terus di sini nggak cuma Rika doang, tapi juga ibunya diliatin nih, mirip juga. Nah untuk tempat makannya buat mereka makan ini buat ketemu di itu, ini juga diliatin lebih, kalau kalian lihat lebih jelas itu namanya Food Fo. Itu juga sama kayak yang ada di anime manganya.
Nah terus Bapak Marin yang diincar sama Nami ini itu juga dikonfirmasi langsung sama aktornya sendiri kalau dia adalah karakter Ukari, yang mana ini adalah karakter kalau di animenya dia yang ngejatuhin patung Morgan gitu. Wah. Nah terus yang ini kalau kalian lihat di atas markas Morgan ada patungnya tuh ya. Itu juga sama kayak di manganya, dia pasang patung di atas markas. Pas Nami mau masuk base juga tertulis 153 Marine Base, yang mana itu memang bener nomor base-nya Marine di Cell Town. Nah untuk adegan Luffy sama Zoro di sini itu juga diambil dari source materialnya ya, mirip banget gitu eksekusinya, blockingannya sama juga. Nah lanjut ketika Nami sama Luffy masuk ke dalam kamar ini ya, itu juga detail kecil yang sangat gila banget, ada nomor B303. Gue juga mikirnya kan itu nomor random ya. Nah tapi pas gue nyari-nyari katanya ini diambil dari cover story di manga chapter 303. Yang mana di situ Ace nyamar jadi Marine buat masuk ke dalam markas Marine. Sama kayak kasus Nami di sini yang lagi nyamar buat masuk markas Marine. Wih gila, nyambungnya bisa gitu ya. Oke lanjut pas Nami ngarang cerita soal kepindahannya dia dari base 77. Nah base 77 itu base yang dipimpin sama Purin-Purin, yang mana dia itu dikirim buat misi penyelamatan ngelawan Arlong, tapi akhirnya gagal, dikalahin sama anak buah Arlong. Nami di sini juga ditunjukin bisa nyuri kunci Morgan dengan sangat halus gitu ya. Itu juga nunjukin keahliannya dia sebagai kucing pencuri alias Doroboneko. Lanjut ke brangasnya itu juga asik banget desainnya, gua suka dikasih lambang world government gitu. Nah sedangkan ini pas adegan Luffy sama Nami terlempar dari kantornya Morgan, itu juga hampir mirip sama source materialnya. Bedanya kalau yang asli itu Luffy doang yang lompat jatuh dengan ngebawa 3 pedangnya Zoro. Nah sekarang untuk detail selanjutnya, kalian kalau lihat papan di situ itu juga mirip banget sama kayak di anime manganya, tulisannya juga sama persis. Kalau ini kelihatan jelas ya, udah ada Denden Mushi, nggak usah ditanya. Untuk karakter Broker juga keren banget, di manga animenya kan memang nggak begitu banyak porsinya. Nah di sini kan memang banyak, jadi menurut gue itu udah oke banget sih kostumnya Bogart, cocok abis. Nah terus menuju akhirnya introducing Buggy itu juga kece abis, dan ini disamain kayak di source materialnya, iconic bet sumpah. Dan keren banget nih yang beranin Buggy ya, gue suka banget. Nah Easter egg terakhir yang gue dapat di credit scene adalah ini nih, petanya itu disahkan sama Sip Kong, pemimpin tertinggi Marine yang kita kenali di episode 0 ya kalau nggak salah ya. Nah di credit scene ini juga bakal dikasih lebih jelas soal peta X Blue, yang mana tiap kali ada episode baru kebuka juga pulau baru sesuai dengan ceritanya berjalan. Di sini juga udah ada Forestar Island, yang mana itu tempat Lockton berada. So itu kurang lebih Easter egg yang gua temuin di One Piece live action Netflix. Gimana? Apakah masih ada lagi Easter egg yang belum gua jelasin? Maaf kalau gue gak bisa jelasin semua, khususnya buat nakama baru ya. Tapi kalau buat fans sepuh mah udah jelas, udah pada tahu ya. Cuma mungkin kadang kurang jeli aja pas lagi nonton. Oke segitu aja nakama, see you on the next video. Moga gua ada waktu buat lanjut breakdown Easter egg episode 2. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen ya. Bye.